kepribadian beliau dalam pandangan keluarga. Jadi kalau disuruh gambar, gimana yang menggambarkan? Ya pokoknya beliau tokoh panutan dalam rumah tangga, itu yang penting. Ya, yes. Kayaknya tidak bisa lepas dari beliau. Beliau sebagai panutan dan kepribadian yang utuh. Artinya utuh itu ya tidak banyak, tidak ada penyimpangan, tidak hanya ada yang belok-belok, ini enggak ya, utuh pada garis yang tegas dan yang benar. Kalau saya pribadi sekarang bisa memandang seperti itu, ya, karena dia mulai kecil sudah, mulai muda sudah mengenalkan istilah istiqomah, konsekuensinya tinggi. Lebih baik pokoknya membuat garis itu akan dipegang 100%. Tidak ada yang berganti aturan kemauan, tidak bisa. Ya mulai kecil dulu bisa begitu, itu sudah. Jadi tidak bisa ada rekayasa, ada perubahan, tidak ada. Ya beliau sudah, saya sebagai kecil sudah melihat ketokohannya kepada anak-anak, kepada keluarga, ya sudah tidak ada yang membandingi. Di antara kita nggak bisa ada yang mengganti atau mengalahkannya. Jadi ya apa ya itu sudah hayatu, kehidupan beliau ya berjalan gitu aja, gampangannya. Bukan Quran berjalan, ya berjalan. Ya semuanya berstandar pengetahuan, tidak berstandar hawa nafsu. Bertindak, berbicara, mengarahkan, berbuat, semua bertindak atas nama ilmu. Yang saya tahu selama saya bersama dengan beliau 20 tahun di pondok, beliau sangat dekat sekali pada para ulama-ulama yang ada di Pasuruan, utamanya yang dari kalangan keluarga, ya Ahmad Sahal, kemudian termasuk Kiai Imam Tahir, kemudian utamanya yaitu para habaib, para ahli bait Rasulullah SAW. Bahkan di antara para habaib banyak yang menjadi guru beliau selama beliau berada di Pasuruan. Di antaranya yang paling utama adalah Al-Habib Ja'far bin Syaifah As-Segaf. Saya mendengar bahwa beliau ini ada Syekh putuhnya Romo Yai yang berada di tangan Al-Habib Ja'far bin Syaifah. Beliau ini sangat dicintai sebagaimana beliau mencintai para habaib ahli bait Rasulullah SAW dan dicintai oleh mereka para habaib. Tidak ada habaib yang ada di Pasuruan kecuali pernah beliau berziarah kepadanya, dan mereka pernah berziarah pada Sayyidi Syekhina Al-Arif Billah Abdullah bin Umar. Mungkin ya menurut saya yang lebih terkenal itu adalah ibadahnya, istiqomah. Ya misalnya beliau kalau malam mesti bangun, sampai sudah tahu miskat itu adalah khotam beliau dulu. Jam 3 itu mesti beliau bangun, terus kemudian beliau sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beliau keluar keliling ke tetangga-tangga, membangunkan tetangga-tangga supaya bangun untuk sholat tahajud dan bersiap-siap sholat subuh. Setelah itu sampai subuh beliau kembali lagi, termasuk ke musola. Jadi kalau dulu kan musola itu banyak anak-anak yang tidur di musola.
itu dibangunkan oleh Kiai. Beliau di tahun itu dan sampai akhir itu mungkin tidak mendidik langsung secara keilmuan, ilmu kitab maksudnya kepada santri, kecuali santri tertentu, santri pilihan. Nyaris setahu saya beliau sudah nggak ngajar santri itu, kecuali pengajian umum di hari Ahad dan pengajian khusus di dalam hari Rabu sama Jumat. Ya artinya menurut saya di usia terakhir beliau itu sudah bukan mendidik secara kitab, ngaji kitab tidak, tapi lebih kepada hal, ya, pada itu menurut saya begitu. Sehingga kemudian karena beliau adalah orang yang ilmu zahirnya juga luar biasa, kita tahu kan dalam tulisan-tulisan biografi beliau sampai dijuluki Juman Melaku gitu kan ya. Artinya beliau orang alim, kemudian selain itu juga beliau min auliyaillah, sehingga tahu betul santri itu pasnya dididik seperti apa. Sehingga oleh karena saya melihat beliau itu ke masing-masing santri berbeda-beda. Bahkan saya pribadi, tiap ada hal yang berhubungan dengan beliau dan kepengurusan, kadang-kala saya disuruh menyampaikan kepada Kiai Rahman, apa kata beliau? Iki sampai nonang mantuman. Ini bukti bahwa santri itu dianggap seperti anak beliau sendiri. Iki sampai nonang Imam Zaki. Pernah suatu saat ya, saya dipanggil oleh beliau di dalam kantoran. Itu sudah ada tulisan 3 syair. Iki apalno ya? Apalno yai mlebu kamar metu kudu sapal. Alhamdulillah. Sekali baca, kedua kali hafal. Dan kasih sayang beliau kepada santrinya memberikan makna ini pun tidak sebagaimana antara guru dan murid di depan dan belakang, di depan begini. Beliau ada di pundak saya begini, jadi wajah beliau ada di sebelah kanan kepala saya, terus dagunya ya sandar di pundak sini ya, dengan ya, tangan beliau membaca itu dan memberikan makna. Jadi sekali lagi beliau selalu mendidik dengan uswatun hasanah, yaitu dengan memberi contoh-contoh atau memberikan suri tauladan yang sangat baik. Gambaran kedekatan Kiai Hamid dengan para santri itu, semua santri merasa dikasih sayang oleh Hamid, sehingga anak yang pernah mondok di situ itu cerita kepada orang tuanya, saya diginikan oleh Hamid, saya diginikan oleh Hamid. Akhirnya orang tuanya ambil kesimpulan, kalau begitu kamu anak yang paling disayang oleh santri, yang paling disayang oleh Hamid. Ternyata santri-santri yang lain juga begitu sama. Jadi kesimpulannya, Hamid itu kasih sayang yang merata, tidak hanya satu anak saja. Kiai Hamid adalah sosok ulama yang dengan kuat mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau seorang pemimpin masyarakat, seorang bapak yang melayani masyarakat bagaikan hubungan anak dengan bapaknya. Semua orang yang melihatnya merasa sejuk dan tentram. Setiap orang yang ingin mengadukan masalahnya kepada beliau, seringkali sebelum disampaikan masalah itu, Kiai Hamid sudah memberikan solusinya, dan solusinya selalu menyejukkan. Kadang
tanpa sindiran-sindiran. Kewalian Kiai Hamid diakui oleh hampir seluruh ulama di Jawa dan Madura. Beliau sebagai ulama yang tidak mau terlibat langsung dalam struktural organisasi NU, apalagi organisasi partai politik. Beliau lebih mementingkan pembinaan spiritual kepada para santri dan masyarakat pada umumnya, dan juga kepada keluarga dan sanak familinya pada khususnya. Kiai Hamid karena itu patut juga disebut sebagai kiai dalam arti yang sebenar-benarnya. Beliau membentuk sebuah karakter kearaban yang bernafaskan tasawuf dan mampu beradaptasi dengan tradisi-tradisi Islam dan Jawa. Karena itu, Kiai Hamid adalah sosok pemimpin atau bapak NU yang perlu dicontoh oleh para kiai dan warga masa sekarang dan masa yang akan datang. Beliau adalah bapak NU kultural sepanjang masa.